1. Sejarah APAR. Awal mula konsep pemadam kebakaran. Upaya manusia untuk memadamkan api telah dilakukan sejak zaman kuno, ketika api masih dipadamkan dengan pasir, air, atau selimut basah. Namun, inovasi untuk menciptakan alat pemadam portabel baru muncul pada abad ke-18. Pada tahun 1723, Ambrose Godfrey, seorang ahli kimia asal Inggris, menciptakan alat pemadam kebakaran pertama. Alat tersebut menggunakan bahan kimia yang dipadukan dengan mekanisme ledakan kecil untuk memadamkan api. Meski tergolong sederhana, konsep ini menjadi langkah awal pengembangan teknologi pemadam kebakaran, pengembangan di era modern. Pada 1818, George William Manby dari Inggris memperkenalkan alat pemadam portabel berbasis tekanan. Alat ini menggunakan larutan kalium karbonat yang disemprotkan melalui tabung tembaga menggunakan tekanan udara. Penemuan Manby dianggap sebagai cikal bakal APAR modern. Selama abad ke-20, berbagai jenis media pemadam api dikembangkan, termasuk karbon dioksida, CO2, busa, foam, dan serbuk kimia kering. Dengan perkembangan ini, APAR menjadi lebih praktis, aman, dan efisien untuk berbagai situasi kebakaran. Dua, fungsi jenis APAR berdasarkan media pemadam api yang digunakan. APAR berbentuk tabung yang di dalamnya berisi bahan atau media pemadam api dengan gas bertekanan tinggi. Ada beberapa jenis-jenis media yang digunakan sebagai bahan pemadam api pada tabung APAR. Memangnya, jenis APAR ada berapa? Jadi, di Indonesia sendiri ada 4 jenis APAR yang biasa digunakan. Keempat jenis tersebut memiliki media pemadam yang berbeda-beda, yaitu APAR CO2, powder, liquid gas, dan foam. Lalu, apa saja fungsi dari APAR? Berikut penjelasan jenis dan fungsi APAR. 1. Fungsi jenis APAR powder. Fungsi APAR dry chemical powder. APAR powder adalah jenis alat pemadam api yang menggunakan media dry chemical powder atau serbuk kering kimia. Dry chemical powder berasal dari kombinasi monoamonium fosfat dan amonium sulfat. Kegunaan APAR powder adalah untuk mengisolasi titik api dari oksigen. Menurut teori segitiga api terbentuk karena ada reaksi dari 3 unsur, yaitu oksigen, bahan bakar, dan sumber panas. Media powder memiliki titik lebur rendah dan bisa membentuk penghalang, sehingga oksigen tidak dapat masuk ke titik api. Saat disemprot APAR powder, titik api tidak bisa bereaksi dengan oksigen, sehingga api akan padam. 2. Fungsi jenis APAR CO2. Fungsi APAR kokol. Sesuai namanya, APAR CO2 merupakan pemadam api yang menggunakan media gas CO2 atau karbon dioksida. Fungsi media APAR CO2 adalah untuk mengikat dan mengisolasi oksigen pada sumber kebakaran. Kemampuan tersebut berkat CO2 yang memiliki massa yang lebih berat dari oksigen. Selain itu, CO2 juga memiliki suhu yang dingin, sehingga bisa memadamkan api dengan cara mendinginkan sumber panas pada titik api. 3. Fungsi jenis APAR foam. Fungsi APAR foam. Jenis APAR foam menggunakan media pemadam api berupa aqueous film forming foam, AFFF. Fungsi dan cara kerja APAR foam adalah menyelimuti bahan yang terbakar, sehingga oksigen tidak bisa masuk. Dengan adanya media foam yang menghalangi oksigen dari bahan yang terbakar, maka secara otomatis api akan padam. 4. Fungsi jenis APAR liquid gas. Jenis liquid gas yang digunakan untuk memadamkan api adalah HCFC atau hydrochlorofluorocarbon. HCFC adalah jenis media pemadam api clean agent yang tidak meninggalkan residu dan ramah lingkungan. Sama seperti APAR CO2, di mana media APAR ini bersifat non-konduktor atau tidak menghantarkan listrik, sehingga tidak menimbulkan dampak buruk seperti merusak barang-barang elektronik. Namun, dalam penggunaannya, jenis APAR ini lebih sering digunakan untuk memproteksi ruangan yang steril, seperti ruang laboratorium, ruang arsip, ruang server, dan dapur restoran. Loh, kenapa diperuntukkan dalam proteksi dapur restoran? Ya, karena APAR liquid gas ini memiliki sifat yang ramah lingkungan, sehingga bisa dikatakan aman untuk bahan makanan yang ada di dapur restoran. Dengan seperti itu, ketika api padam, bahan makanan, buah-buahan, sayuran, maupun daging, yang ada di dapur, bisa dibersihkan menggunakan air bersih supaya bisa dikonsumsi dengan aman. Secara umum, fungsi APAR adalah untuk memadamkan api atau kebakaran skala kecil.
Namun, masing-masing jenis APAR memiliki fungsi khusus dalam memadamkan api berdasarkan kelas kebakaran yang diproteksi. Kelas kebakaran merupakan penggolongan kebakaran berdasarkan bahan bakar pemicunya. Terdapat 4 kelas kebakaran di Indonesia, yaitu kebakaran kelas A, B, C, dan D. 1. Jenis APAR kelas A. Kebakaran kelas A merupakan golongan kebakaran yang disebabkan oleh benda padat non-logam mudah terbakar. Contoh penyebab kebakaran kelas A adalah kayu, kertas, plastik, karet, kain, daun kering, del. Ciri khas dari golongan kebakaran kelas A adalah meninggalkan residu, seperti abu. Jenis kebakaran kelas A bisa dipadamkan dengan memanfaatkan fungsi APAR powder dan APAR foam. 2. Jenis APAR kelas B. Klasifikasi kebakaran kelas B adalah kebakaran yang diakibatkan oleh gas dan benda cair mudah terbakar. Beberapa material yang bisa memicu kebakaran kelas B adalah bensin, alkohol, minyak, tiner, gas LPG. Beberapa tempat yang berpotensi mengalami kebakaran kelas B adalah pabrik cat, laboratorium, pom bensin, bengkel, dapur, del. Jenis APAR kelas B yang efektif adalah APAR CO2, powder, dan foam. 3. Jenis APAR kelas C. Kebakaran yang disebabkan oleh masalah instalasi listrik bertegangan termasuk dalam golongan kebakaran kelas C. Contoh penyebab kebakaran kelas C adalah korsleting listrik atau hubungan pendek arus listrik. Jenis APAR yang cocok untuk memadamkan kebakaran kelas C adalah APAR CO2, powder, dan liquid gas. Kemudian untuk area yang berpotensi mengalami kebakaran kelas C misalnya ruang panel listrik, ruang komputer, ruang genset. 4. Jenis APAR kelas D. Kelas kebakaran D adalah kebakaran yang disebabkan oleh bahan logam mudah terbakar. Material yang bisa menyebabkan kebakaran kelas D antara lain litium, magnesium, potasium, del. Kebakaran jenis ini membutuhkan APAR dengan fungsi khusus sesuai dengan jenis material yang terbakar. Contoh area yang berpotensi mengalami kebakaran kelas D adalah pabrik baterai, pabrik kimia. 3. Penggunaan dan perawatan APAR. 1. Cara menggunakan alat pemadam api ringan, APAR, adalah tarik atau lepaskan pin pengunci tuas APAR. Arahkan selang ke titik pusat api. Tekan tuas untuk mengeluarkan isi APAR. Sapukan secara merata sampai api padam. 2. Cara menyimpan dan merawat alat pemadam api ringan, APAR, yang baik adalah penempatan. Simpan APAR di lokasi yang strategis, mudah dijangkau, dan mudah terlihat. Hindari menyimpannya di tempat yang tinggi, terhalang benda lain, atau di bagasi. Suhu. Simpan APAR di tempat dengan suhu yang ideal, antara 5 derajat Celcius dan 45 derajat C. Hindari menyimpannya di tempat yang terkena sinar matahari langsung atau di tempat yang terlalu panas atau dingin. Pemeriksaan. Periksa APAR secara berkala, minimal 1 atau 2 bulan sekali. Periksa kondisi fisik APAR, pastikan tidak ada tanda-tanda kerusakan ataupun gangguan lainnya. Periksa juga segel dan pin pengaman, pastikan segel dalam kondisi utuh dan pin pengaman terpasang dengan baik.